Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, sosial media sempat dihebohkan dengan postingan dari Instagram pribadi pengacara kondang Sunan Kalijaga. Dalam postingan pribadinya, Sunan mengunggah seseorang yang disebut OS oleh Sunan diduga menjadi korban penganiayaan dan tengah dirawat di rumah sakit. Saya telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada OS, ya, yang dimana OS mengalami dugaan penganiayaan berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pada saat ini, ya, ada dugaan mengalami pendarahan di kepala sehingga klien saya harus dirawat. Dan adapun orang yang kami duga berdasarkan informasi daripada OS sendiri itu adalah seorang public figure juga, ya, sutradara yang menangani beberapa sinetron dan film yang berinisial A, sehingga kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi klien saya. Itu kan tadi dokter kan dokter Ali Saraf tadi datang, saya disuruh CT scan ulang sebab efek dari beberapa itu akan terjadi setelah 3 hari ini. Nah, sekarang yang saya rasakan itu sangat pusing luar biasa, seperti vertigo, bergerak sedikit aja seperti kayak hilang, mual banget, langsung mual gitu. Ya, kepada Sunan, OS mengaku sebagai korban penganiayaan, sosok yang diduga melakukannya ialah seorang sutradara. Saat ditemui awak media, Sunan yang kini selaku kuasa hukum OS mendampingi OS menjelaskan kronologi kejadian. Saat ini klien saya OS sedang menjalani rawat inap ini di hari yang ketiga dikarenakan ada dugaan kekerasan, ya, penganiayaan berat yang dialami oleh OS yang kami duga dilakukan oleh seseorang yang berinisial A, ya, yang kami duga juga berprofesi sebagai sutradara dan juga kameramen, yang dimana peristiwa tersebut dialami oleh OS karena juga OS membela seorang wanita yang bernama Intan, ya Bu, sehingga dia marah gitu kan, membela seorang public figure yang bernama Intan, sehingga OS ini nggak senang melihat, menyaksikan, mendengar bahwa pelaku yang berinisial A ini memarah-marahi, memaki-maki Intan yang sebagai public figure ini di dalam satu mobil, sehingga menurut keterangan dari OS minta turun di jalan karena dia sudah tidak tahan mendengar kegaduhan atau keributan, bahkan ada kata-kata kasar, makian kasar, dan juga ada main tangan yang dilakukan oleh saudara A kepada Intan. Sudah tidak tahan, dia minta berhenti, turun. Setelah nggak berapa lama turun, si pelaku ini mendatangi OS klien kami tanpa banyak bicara, langsung memukul bertubi-tubi, berkali-kali. Kekerasan dialami oleh klien kami. Ini juga sudah tanya sama dokter secara garis besarnya apa saja yang diderita, dialami, yaitu ada pendarahan di kepala, ya, dan di badan juga ada memar-memar. Ini betul-betul saya bilang suatu peristiwa yang sangat-sangat sadis, karena ini pelakunya seorang laki-laki yang pada saat itu agresif. Mengalami dugaan penganiayaan berat, OS pun menjalani pengobatan di rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian kepala. Kepada Sunan, OS sendiri mengaku tak tahu menahu alasan jelas pemukulannya. Nggak ada permasalahan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa OS ini adalah kawan daripada Intan. Intan ini seorang public figure.
dia itu diajak sama Intan. Kebetulan satu mobil sama si laki-laki yang berinisial A ini. Nah, di dalam mobil klien saya mendengar, melihat, menyaksikan hal-hal yang tidak pantas. Gitu ya, seperti makian, marah-marah, bahkan sampai main tangan, kata-kata kotor. Dia kan sudah memperingatkan, stop, jangan begitu, stop, tolong jangan begitu. Tapi terus berlanjut sehingga ya akhirnya klien saya ingin keluar dari mobil. Nah, setelah keluar, bukannya ditinggal malah digebukin. Karena pada saat kejadian, ya saksi seorang Intan itu, ya sudah mencoba melerai. Namun demikian si pelaku infonya terus menyerang. Bahkan sudah ada 3 security mencoba berusaha melerai, masih terus agresif sampai dengan 6 security. Bahkan infonya ada salah satu orang security yang ditantang berantem juga sama si pelaku. Setelah kejadian minggu dini harinya, si pelaku mengejar, ya, datang ke rumah sakit ini, masuk ke ruangan VIP yang tempat klien kami dirawat. Lalu saat ini juga klien kami mendapatkan teror, ya, atau membuat klien kami tidak nyaman dengan si pelaku ini mencoba upaya terus, ada nunggu di rumah, ya, telepon terus. Ini negara hukum, bukan negara preman atau bukan negara mafia. Sehingga klien saya betul-betul ketakutan, merasa terancam, terteror, karena ancamannya sudah dibuktikan dengan orang habis dipukulin kok besokannya dia muncul, ya, tanpa izin, tanpa sepengetahuan OS, tanpa sepengetahuan saya selaku kuasa hukum, orang itu muncul, ya, maksud dan tujuannya apa, yang pasti sudah meneror. Kalau saya rasa bukan itikat baik, kalau itikat baik nggak kayak gini caranya. Terkait kasus ini, Sunan pun akan menempuh upaya hukum guna menolong kliennya. OS akan melaporkan pemukul setelah keluar dari rumah sakit. Dan saya menghimbau di sini pelaku, sekali lagi saya katakan, jangan pakai gaya-gaya preman, ya. Karena kalau kamu coba-coba gaya-gaya preman, tentunya saya selaku kuasa hukum dan para aparat penegak hukum tentunya akan mengambil langkah hukum yang keras. Laporan polisi itu kami menunggu, ya, klien kami bisa menjalani rawat jalan, baru sama-sama kita akan datangi Polda Metro Jaya. Itu karena kemarin begitu kejadian, nomor 1 yang saya sarankan bukan ke polisi, karena saya melihat kondisi, melihat videonya, melihat fotonya dan apa yang dikeluhkan, saya nomor 1 bilang ke rumah sakit. Ya, urusan polisi itu urusan nomor 2, tapi keselamatan kamu istilahnya nomor 1. Itu dia bilang, kan saya ada foto sesi pegang pinggang Intan itu, untuk kamu buka pacar ya gitu, kalau aku dekat sama Intan tuh malah kamu, kata dia. Ada ancaman seperti itu. Itu sebelum kamu dipukulin. Jadi kemarin saya sudah bicara sama Intan, ya, saya cuma tanya, Intan, saya mau tanya, kalau kamu jawab jujur, ya, karena dalam peristiwa kejadian penganiayaan ini, dugaan penganiayaan ini, kamu bisa jadi turut serta, dan tapi kamu juga bisa jadi saksi. Kalau pada saat itu Intan, ya, hanya berdiam diri menyaksikan atau tidak ada upaya-upaya melerai, ya, melerai si pelaku A yang sedang dalam emosi atau agresif menganiaya OS, artinya kamu juga dapat dikenakan sanksi hukum. Tapi kalau kamu pada saat itu melerai, artinya kamu sebagai saksi. Dan sebelum saya nyatakan ini, saya sudah tanya dulu sama, ternyata dia bilang saya melerai. Makanya saya jelaskan, saya berikan edukasi, oke, berarti posisi kamu saksi. Gitu loh. Kamu melihat, menyaksikan dan melerai. Dan yang pasti kalau dari kami ya selaku tim kuasa hukum, ya saya menyampaikan ini bukan menghimbau. Saya mensomasi saudara jangan coba-coba lagi, ya, mengganggu atau mendatangi atau memberikan teks, baik itu WA, SMS atau mencoba menghubungi per telepon. Kalau Anda emang betul-betul punya itikat baik, hubungi saya selaku kuasa hukum, ya. Stop meneror klien saya sudah cukup secara psikologi ketakutan karena Anda datangi, Anda pukuli, Anda ancam, Anda teror, ya. Jadi saya peringatkan, jangan coba-coba mengganggu klien saya.